Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi wafiqna lima tardah. 6. Amal yang batin yaitu 1. Taubat. Taubat itu kembali dari maksiat dan meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Namun bisa. Taubatan nasuhan itu bisa. Kecuali taubat zahir. Contoh, tukang mabok bisa urun. Masih mabok boleh? Alhamdulillah ya. Nah itu bisa urun. Ngabunuh bisa taubatan nasuha. Muhalu itu. Ayo hajakal ngabunuh. Oi. Kecuali bunuh diri, hanjakalah mal bisa. Mabok bisa urun, main bisa urun gara-gara naon? Hartana sep, harap menyesali. Tobat, hai mal main deui. Lobatan gitu. Nah, itu main bisa taubatan nasuha. Naon deui? Tapi yang tidak bisa taubatan nasuha itu seperti sombong, ngomongkeun batur, bohong. Mah bohong teh dosa, barek bohong-bohong. Pasea, mal bisa tobat ayeuna sukan pasea di pamajikan ngomong. Pasea di pamajikan mal bisa tobat nasuha. Lamun tobat nasuha begitu pasea, muarek pasea deui nepikeun ini. Udah mulai penceraian, tobat moal deui. Antu bis. Taubat itu kembali dari meninggalkan yang dilarang. Taubat itu seperti jalan kereta. Begitu anjlok, itu dosa salah maksudnya. Dibenerkeun deui tatobat karena jalan bener. Silak maju deui. Anjlok deui nah seperti itu. Itu tobat namanya. Nah, maka itu disebut mungkin adalah ahli tawab. Orang yang selalu memohon ampun kepada Allah atas dosanya itu tanda dicintai ku Allah. Namun dirinya ngerasa ahli dosa, insya Allah ada rasa untuk memperbaiki diri. Beda jeung nu ngajalema anu ngerasa bener. Hese nu ngerasa bener. Kenerima dinasihatan jelema tandana anu ngerasa bener. Meninggalkan berlebih-lebihan dalam bicara dan pekerjaan. Bicara dalam apa berlebihan itu? Meninggalkan pembicaraan yang tiada guna. Oh kamari sia gitu. Eta bodoh kata babaturan eta teh lalu ceruk kalayu anu. Cerita masa lalu gitu. Lu guna gitu. Bapak-bapak ini pun ngobrol gitu, nutuk ngaraji. Nyaritakeun naon, nyaritakeun sawah, nyaritakeun burit, dan nyaritakeun burit itu mantap burit kalau gitu ya. Mun kitu mah nyaritakeun solusi kumaha nya solusina kira-kira ulah loba burit kan sata. Oh, yang biasa nama sih mah make anu goyeup neangan goyeup dibere rajut. Nah, eta mah masih mending aya manfaatna. Ini sok gitu. Loba nu ngobrol guna gitu. Membersihkan dari kotoran, kehendak, upaya yang berlebihan, bicara yang dan pekerjaan yang berlebihan. Naon bekerja berlebihan teh tisuk nepi ka sore teh salat acan. Awak geus teu kuat dipaksakeun, salah. Kecuali abi. Nanti isuk nepi ka isuk. Muridna teh hararidog. Tampil kan. Nya datang jam 12 kan. Nah, itu taubat. Berpaling dari memandang yang lain, dari af'al makhluk. Itu taubatnya sama. Dan menjauhi ajakan tingkah nafsu. Meninggalkan fujur. Itu termasuk taubat. Bisa tuh meninggalkan fujur. Kan itu bisa. Taubat deh pokoknya mah. Ya Allah salah taubat deh. Ya Allah jengkel ribu taubat. Terus menghapus seluruh ilmu yang batil. Apa ilmu yang batil? Ilmu Al-Quran itu bisa jadi batil. Apa buktinya? Banyak orang menyampaikan Al-Quran hanya sebatas mementingkan keinginan hawa nafsu, mementingkan golongannya, bukan mengajak kepada Tuhannya. Itu termasuk ilmu bisa jadi batil. Al-Quran bisa jadi batil untuk dirinya gitu, bukan untuk Allah. Enggak. Nah, orang ahlina berangkat wiridan dia, ajib. Udah sama orang wirid dia ya hebat dia. Jadi jembak ada wiridan lain ke Allah gitu. Menghapus seluruh ilmu yang batil diganti dengan ilmu yang hak.
Itu termasuk ilmu-ilmu agama itu bisa jadi batil di mana ilmunya menjadi kesombongan. Taubat menurut ahli hakikat membuang musyahadah kepada makhluk kembali. Berarti suhudul kasrah bil wahdah. Akan paham itu ngaji. Nah, untuk ayah guru dari hese. Terus inabah artinya kembali dari dosa menjadi beramal pahala, dari lupa menjadi ingat, dari sombong menjadi tawadu, dari maksiat jadi beramal soleh. Inabah itu kembali kepada Allah dengan memenuhi seluruh perintahnya tanpa pertentangan dan membedakan. Nah, itu tadi mengikuti kehendak Allah. Dalam definisi yang lain, menjaga hati dalam melaksanakan perintah Allah, menghadapkan nafsu ke arah hati dan mendiamkan nafsu ketika merasa hadir. Dikuasailah sifat hawa nafsu, itu bukan membuang. Hawa nafsu itu bisa dibuang, tapi dikendalikan. Sebab bila menutup hawa nafsu jadi malaikat, mau ada harga nanti. Maksudnya nafsu-nafsu fujur itu tidak akan hilang, tapi bisa dikendalikan. Nah, ngaji tarekah ini mampu mengendalikan sifat fujur oleh sifat watakwa. Kan orang masih gitu, fujur dan diluhur watakwa di hana. Sehingga itu yang disebut khotamallahu ala qulubihim. Ditutup hati, dicap hati, pendengarannya, penglihatan hati untuk kesadaran. Nah, itu yang menutupi apa? Bisa dengan ilmu, karena merasa hebat, merasa berilmu, sehingga sulit menerima nasihat, menjadi sombong. Kan jelas ngaji mah. Itu ngaji mamanya balik kita pohon. Jadi inabah dalam pandangan ahwal itu bolak-balik. Mengeluarkan hati dari gelapnya subhat. Nah, subhat itu barang itu jelas. Orang kan sholat itu jelas. Campur subhat. Allahu Akbar, hati mangger jengkel. Teteh heset, teteh. Di lintasannya ahwal itu masih bolak-balik. Nah, itu inabah. Ketiga, muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung. Ibda binafsi, selalu mengoreksi dirinya. Muhasabah itu adalah menimbang-nimbang, menghitung-hitung antara baik dan buruk. Loba mana latifatun nafs wa tangdur nafsuna ya. Apa yang telah kau kerjakan, apa yang telah kau pikirkan, amal apa yang telah kau lakukan. Hayang asup surga rek paeh teh mana. Loba mana antara maksiat jeung taat? Loba mana antara dosa jeung pahala? Loba mana amal baik jeung amal buruk? Terus sejauh mana tobat kita kepada Allah atas dosa kita? Nah, itu namanya muhasabah. Orang muhasabahna kabaturungkul. Oh, soal harus mau dihampura dosana. Nya orang pangeran. Masa kaya teh mau dihampura kita dosa gede teuing. Juga pangeran wae. Menimbang-nimbang antara waktu ingat dan waktu lupa. Loba mana antara ingat jeung pohona, loba mana antara ujub jeung tawaduna, loba mana antara syukur jeung kufurna, mana loba mana antara ria jeung ikhlasna, loba mana antara marah jeung sabarna, loba mana antara rakus jeung qanaahna, dan sebagainya. Menimbang-nimbang antara luas dan sempitnya. Naon luas yang sempit? Urang mah sempit ke waktu ibadah. Luas nanti hanya dipakai maksiat, dipakai gaplah. Ya Allah. Dan muhasabah menurut hakikat. Hakikat itu artinya kebenaran yang sesungguhnya. Menimbang-nimbang antara suhudul kasroh atau bil wahdah. Menimbang-nimbang antara fana atau warna. Namun menimbang suhudul kasroh itu. Loba mana orang suhudul kasroh bil kasroh. Memandang loba, usapam loba, tingkat ke pangeran. Di loba mana orang memandang suhudul kasroh bil wahdah. Memandang yang banyak ini semata-mata memandang kepada Allah. Ada orang makan sudul kasrah bil kasrah. Melihat nuloba, karena nuloba akhirnya pusing. Terus tafakur. Tafakur itu menggerakkan hati dan akal untuk mengetahui makna di balik sesuatu. Itu tafakur. Mentafakuri makhluk. Tafakkaru bi khalqillah. Jadi tembuskan ke Allah tafakur. Ulah kieu. Kunon si anu gitu kai gitu, tapi usulkan ke Allah. Contoh silaturahim ternyata tidak ada husnul di pikiran. Mungkin namun ayat mah bisa pasea sehingga kueuweuna Allah nyelametkan supaya persahabatan lancar.
Wah, lamun ayam tiba-tiba salah paham. Ketika jadi papasnya dari orang lain. Berjanjian cing hari ternyata begitu datang ke mana dikunci kurang ajar sih. Janjian cing aing karena juga tuh diangkat-angkat. Padahal mau sibuk dan suka pedan kesulitan gitu. Nah, pikiran semua alam, tafakkaru, fikirkan semua itu. Supaya apa? Kau melihat keagungan kebesaran Allah. Sok ningali cai di tafakur. Ya Allah, sekabeh makhluk bisa diciptakan satu tetes. Dan kau ciptakan air itu ternyata untukku karena kau menciptakan haus. Allah azim. Dia mau kan diberi kopi doang. Kurang aja. Kopi doang sih kayu. Awas lagi balas ya gitu. Alhamdulillah. Syukuran. Hakim tafakur. Ada hakim dohir pikiran, ada akal budi. Akal pikiran itu untuk menyempurnakan pekerjaan. Lamun tema abdi arek ngalah buah, diajur, nah pikiran. Apa dibandring, apa ditimpu. Diajur, pengajur. Apa dibandring wae besing kena ka batu. Gimana? Ditimpu wae. Salah mending di alam. Di alam nak ditaekan. Apa itu apa kata raja? Oh iya kata raja, ayat raja. Nah, itu ditafakur. Secara dohir kira-kira sana begitu sepakat antara keinginan dan akal, nah baru joko taraje. Begitu taraje itu di pikiran, kudu kumaha, begitu naik ka luhur, eta dahana kudu ditincap teh. Itu spontanitas sebenarnya. Antara pikiran dan perasaan dipadukan setelah sepakat, nah baru tentarana itu jasad dincakna ala laudan. Kuat tidak. Itu kuat cek akal teh. Heuh cek hate yakin. Baru nyala dulu kadang-kadang gitu. Nah, itu perasaan itu menyatu antara pikiran dan hati. Ijazah itu hanya mengikuti perintah hati yang sudah dihakimi oleh kesepakatan akal dan baru bergerak. Contohnya panas, dahareun atau cek kopi ngobul kan nih. Minum tong begitu cekal heula cekal pada situ cek akal, dah yang minum cekal heula pada situ tah eta teh akal. Ih, panas kene. Minum lah kade, bisi bolodok, seruput gitu. Dan gitu. Nah, itu antara pemikiran jeung hati jeung keinginan yang sudah dipikirkan baru jasad ini melakukan. Itulah budi tafakur itu indah. Itu tafakur dalam doa. Akal budi tafakur. Nah, ini fujur, nafsu atau takwa atau baik. Nah, tafakur menurut ahli hakikat itu sampainya kepada musyahadah dan muayyanah. Muayyanah itu melihat jelas seluruh bentuk dari pandangan musyahadah. Nah, jadi usahakan selalu bermusyahadah juga kepada Allah dan berpindah dari keadaan makrifat kepada keadaan bako. Berpindah dari kayaan makrifah kepada bako, artinya berkekalan dengan Allah dengan kebaikan supaya tidak menjadi ahwal. Awal itu sekapung maksiat, sekapung taat, sekapung eling, lobana pokok. Urang. Awal itu sebenarnya kan bukan seperti itu. Awal itu seimbang. Poho semenit, ingat semenit. Poho semenit, ingat itu awal. Tapi awal itu bertingkat. Umpamana ayo poho, ingat sih. Ingat begitu ingat semenit itu turun. Poho 7 jam. Nah, oke, lama-lama ingat poho. Ah, itu bisa seimbang. Lama-lama ingat poho. Ah, bako itu nanti ya pohona teh geus pohona geus leungit jadi inget lah gitu. Nah, itu mereka tadi ngaji teh lebih ke pohon. Itu tafakur supaya selalu berbakuan dengan Allah. Terus dia i'tisam, berpegang. I'tisam yaitu menjalankan ketaatan yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Artinya dengan Quran maupun sunnah Nabi. Kitab itu ketentuan aturan ti Allah berdasarkan sunnah dan semua adalah sunnah Allah, sunnatullah dan sunnatul Rasul. Definisi i'tisam antara lain
berpegang teguh dengan kudrat, iradat dari kekuatan Allah, berpegang teguh dengan cahaya tajalli asma, sifat af'al, lain asma doang, sifat asma af'al, dan kena zat. Kena asma sifat af'al mustahil berpisah dengan zat. Kalau orang sudah belajar tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, maka dia akan terjadi tauhidul zat, bukan kunhi. Ada contoh, jelma karena angin itu percaya karena zat, tapi itu bukan kunhi. Contoh naon, gue di kuat imah rubuh, segede naon mana ngomong angin gede teh, dan bisa ngejawab, hejo hidung merontok, dan bisa, gue gede gitu, segede naon kata bonte dan itu. Nah, nu gede teh karak af'alna jeung sifatna. Sifat angin, gerak angin, nu pake mah rubuh ku gerakna angin. Gerak angin itu af'al angin termasuk sifat. Karasa angin gerakna karasa tiisna. Waktu geramung eta sifat. Tapi lamun ngomong teu sifat kana zat. Wah, amun gede di ditu. Nya teu tah eta anu disebut musahadatul af'al, musahadatus sifat, atau tauhidul af'al angin, tauhidul asma angin, otomatis tauhidul sifat angin, zat angin. Buktina nyebutkan angin gede, padahal itu kata kok, nah itu baru zat angin, tapi kunhi zatnya itu mustahil bisa ditinggali kecuali ku para nabi jeung ku Allah. Nah, angin tidak tinggal. Jin lah bukti jin di bang tatangkalan tuh puguh gerbuk. Padahal tuh kata kok, jurig dia anu, kos kuba jurig dah, berem hejo koneng berontok belang gitu, huntuan, rute panjang, tapi itu puguh tatangkalan, sorangan, nah itu langsung kan azan, bukan kepada kunhi, lain wujud maksudnya, wujudnya tak terlihat, angin itu tak terlihat, wujudnya, tapi orang itu seakan-akan melihat wujud. Padahal itu bukan wujud mutlak, tapi zat, bukan kunhi, bukan wujud mutlak begitu. Entar di tarekat mah ada zat, ada kunhi zat. Kita kok bingung kan untuk ngaji tarekat oge. Angin mustahil eta pisah. Jeung af'alna jeung sifatna mustahil. Nah, sifat af'al asma Allah mustahil berpisah. Lamun berpisah berarti terbilang. Dengan angin mah karasa karena makhluk. Tapi penciptana Al-Latif, aku maha eta. Nah, itulah keimanan keyakinan harus dikaji. Mulanya kudu suluk, lamun teu suluk-suluk jangan suluk wae. Itu tafakur, nah itisom. Itisom menurut ahli hakikat berpegang teguh dengan tajalli zat Allah. Tadi ningali angin, angin enak aya angin. Tapi kalau aneh nanti, angin jelema percaya, padahal angin dekat tempo, jurig dekat tempo, tapi kunaon percaya. Tapi kalau tu percaya, Allah, ya Allah yang menyayangi dia sampai ciptaan saha. Begitu dikali jelema ajib. Itu menurut ahli hakikat berpegang teguh dengan tajalli zat Allah, juga berpegang teguh dengan keilahiyahannya setelah merasakan fana yang sempurna. Fana itu rusaknya fikiran dengan kekuatan musyahadah batinnya itu fana. Rusaknya pandangan dohir dengan kekuatan pandangan hatinya kepada Allah itu fana. Contoh rupana abi boga kabobo harana si cayem umpamana ayo harana si cayem pokoknya mah mun kaedan mah jadi kaedanan mah ku si cayem kan ternyata si cayem bogohun karak menang sabulan rumah tangga si cayem mau kur cicintana kur rindu-rinduna mau maka abi nyekel baju si cayem eta baju si cayem udah disebut cayem Kang Jamal lihat laporan ke bos yang habis setengah gitu. Sudah sih, eta nyekel baju awewe, cayem. Ditanya, bi eta saha? Cayem. Nufana bukan melihat pakaiannya, tapi yang terlihat yang memakai. Cayem. Nu gelota Kang Jamal tah abi tah? Kang Jamal. Kang Jamal.
Nah, itu pandangan fana. Rusaknya pandangan mata terkalahkan oleh kuatnya pandangan hati kesecayam nepi ka baju nu katinggalna si cayam cayam dia tak kaya bali mas di kerau de dasa cayam abi geus gelo cek zaman gitu abi dasa nu gelo sata gitu dah abi fakta nu terlihat tuh si cayam. Nah, saking cintanya ke Allah, maka melihat alam itu Allah. Melihat orang-orang itu melihat Allah, keagungan, kebesarannya. Allah. Sekegahir, abi itu salah nyebutkan Allah. Baca Allah lah, anak jadi ayat 2 panjang. Allah, Allah, Allah. Tapi kena hakikat kuat itu bisa batal kena kekuatan Allah. Ada dah. Namun Kang Jamal itu bener teger panah juga. Yang panah, nepi ka salat poho rawat sabaraha ieu. Panah kana duit. Keur ngitung poho tadi teh. Aduh, aing mah. Nah itu contoh. Manifestasi kehidupan seseorang ahli surga seperti itu. Seperti bagikan tadi, saking cintanya ningali baju cahaya. Kang Jamal bener secara dohir abi geus gelo. Secara hakikat Kang Jamal sama. Gitu. Jadi gelo Kang Jamal. Secara hakikat, secara syariat bener Kang Jamal. Tapi secara hakikat gelo. Bener babi gitu. Caya. Sok ibu-ibu ditinggalkan ku putrana mau keur seseneng eta jeung baju Dede Ahmad. Dede Ahmad. Nah, itu contoh-contoh. Fana itu seperti itu. Nah, terakhir, riyadhah. Latihan. Seperti suluk itu latihan, riyadhah. Latihan, mujahadah, suluk, riyadhah, mujahadah. Nanti halwat, suluk, halwat, riyadhah, mujahadah itu sama, tujuannya sama. Nah ini riyadhah artinya latihan. Riyadhah itu membiasakan geraknya seluruh anggota badan sesuai dengan hukum syara, hukum agama. Dalam definisi yang lain, riyadhah itu memaksakan kekuatan mengusir perasaan-perasaan duniawi dan menolak ajakan-ajakan nafsu. Nah, sementara ahli Allah dengan ahli dunia itu sama secara dohir. Ahli Allah dahar sarua dahar. Ahli dahar nggak dahar. Serupa tapi tak sama. Ahli dohir dahar raku sama belapar. Ahli Allah raku sama melaksanakan perintah Allah. Hakikatnya yang beda. Abi ditanya ku salah seorang murid bi kunaon abi sering barang dahar. Nyaah abi keur ngarasakeun begitu hebatnya nikmat Allah. Eta mah ngabelah hawa nafsu barang namanya. Jadi bisa pemban ngomong jadi enak. Abi sedang merasakan nikmat Allah supaya saya menjadi ahli syukur daripada ente puasa wae. Awak kudu beunghar henteu angger itu. Abi bisa ngomong gitu naon? Sebab puasana beda. Da yang beunghar. Sok duit di puasaan 40 poe 40 penting angger melarat wae. Bener. Dan itu kudunya didoain diusahakeun. Kada ngomong kayak gitu. Pan bicara ahli Allah mah jauh dari barang dahar. Ceuk saha tibalik tah. Justru ahli Allah mah beuki barang dahar. Ahli syare, ahli barang dahar. Dan calon kekasih Allah mah ahli qiyamul lail, ahli sahur. Cek abi tibalik justru wali Allah mah beuki sare, beuki barang dahar. Buat pusingin tak kayak iku mah maksada cenah. Sare tina hawa nafsu, wali. Di sare, mata beuki sare. Sare tina hawa nafsu. Larang tangartin. Oh, kieu.
lapar ku naon, ku ampunan, ku rahmat, sehingga rajin ibadah. Tak barang dahar ilmu, ngungkul terus kemana diterangan. Sakabeh kejadian, lapar ku ilmu, jadi dijadikan kejadian jadi ilmu bagi alia. Dan itu mah puasa nanti mah berang doang. Nu puasa apa tibang bibirna doang jeung beutengna doang. Mata puasa, bibir mata puasa, hatena teu puasa. Buktina naon? Mau kudu goehan nafsu, matana pelotot wae, bibirna angger ngomongkeun batur, da rajin puasa Senin Kemis. Hah, kebluk si anu mah saya Senin Kemis terus. Sari surga teh surang kan gitu. Jadi punya alasan tertentu para kekasih Allah. Itu kembali bahwa riyadhah itu memaksakan, membiasakan dari yang tidak biasa supaya menjadi terbiasa. Hati yang biasa poho supaya jadi ingat dibiasakan dan dipaksakan supaya menjadi terbiasa. Hati yang biasa sombong kira-kira jadi tawadu, dipraktekkan, diriyadhohan gitu. Latihan tawadu. Biasa ria kira-kira jadi ikhlas, dipaksakan supaya menjadi terbiasa. Biasa kikir, biasakan sosial supaya terbiasa dengan sosial itu ternyata indah. Terus dan seterusnya itu riyadhah. Jadi itu suluk, riyadhah itu suluk. Suluk itu riyadhah, membiasakan kebiasaan yang tidak biasa supaya menjadi biasa. Itu diantara. Nah, itu membuang ketakutan akan dunia, tongsin malarat. Sing yakin husnudon ka Allah. Sabab urang memeh lahir Allah geus nyiptakeun dunia. Nu penting itu manajemen kehidupan dianggo. Terus riyadhah itu menyambungkan hati kepada Allah dan memutuskan pandangan kepada selain Allah, kepada makhluk. Melepaskan dari belenggu watak kebiasaan yang tercela diganti dengan akhlak yang terpuji. Riyadhah menurut ahli haqaiq yaitu berusaha menghilangkan hijab putih, ilmu, amal. Nah itu, ilmu amal bisa jadi hijab. Ngerasa beramal, nganggap ilmu remeh. Ngerasa berilmu, apal nyari darah, loba ilmu. Itu bisa jadi hijab. Itu diantaranya tingkah-tingkah wali nuqobah. Itulah menhayang bisa itu kudu disuruhkan. Lamun teu disuruhkan mah bisa. Nah, itu suruh mereka itu sebenarnya singkat tepat pada. Lamun tos biasa itu nanti akan terlihat ciri-cirina di seseorang itu. Nah, nanti orang itu akan mendapatkan sesuatu nama. Dan ada yang tidak punya nama, itu namanya mastur. Wali mastur ini tidak ada jumlahnya, yang tahu hanya Allah. Ada wali itu sampai wali kutub itu apa ke wali mastur itu. Wali mastur itu wali yang dirahasiakan. Wali kutub itu kota apa loh di antara. Padahal wali-wali itu tahu ke wali ini gitu. Tapi ke wali mastur kadang-kadang tidak tahu. Kena banyak. Nah, la ya'riful wali la wali. Maunya wali kecuali wali. Siapa? Nah, orang sedang mempelajari wali. Setelah tahu tingkah wali, tingkah-tingkah di dalam tulisan itu, kita melihat seseorang atau melihat diri kita bagus nah. Orang teko sekian bisa kieu can hate, bisa kieu can. Tapi lamun teu disuruhkan malah bisa. Nah, sebabnya kita itu tidak kenal kepada diri kita sendiri. Kita belum kenal kepada diri kita sendiri. Itulah penting namanya arafah nafsah, kenali diri. Bahwa dirimu ini ngaji tarekat supaya mengenal kepada diri. Kalau sudah kenal diri, sudah kenal dengan Tuhan. Berapa kenal diri itu lamun bergeri, lamun keur ngaca. Buktina orang ngajentul dauh diri. Nu aya teh tatangga, bebaturan di Allah. Diri nama kamu Gusti Allah gitu. Itu di antara. Nah, wallahu a'lam. Itu salahku hanya Allah dulu.